Menghapus data, menghilang dari pinjol, otomatis tidak diteror lagi, tidak ditagih lagi, hutang pun tidak perlu dibayar, kita tidak disebarkan data, kita tidak diteror. Habis itu apalagi ya, data-data kita pun tidak disebar kemana-mana, orang sekitar kita tidak dihubungi. Dan habis itu nomor telepon kita pun juga tidak disibukkan dengan panggilan-panggilan yang aneh-aneh dari debt collector. Perusahaan kita pun juga aman dari teroran dan segala macam. Siapa yang mau dengan hal seperti itu? Mungkin teman-teman selalu berupaya ya mencarikan dan mewujudkan hal-hal seperti itu. Otomatis ketika data kita sudah dihapus, kita akan bebas dari kunjungan debt collector lapangan. Mau nggak teman-teman semuanya gitu loh. Karena ini banyak banget, saya nggak tahu entah kenapa per hari ini itu tentang menghapus data aja gitu loh. Atau setiap hari itu tentang DC datang aja gitu ya kan. Kalau kemarin itu tentang penjara aja gitu loh. Hari ini menghapus data. Dia pengen cara menghilang dari pinjol itu seperti apa bang. Kasih kami solusi Galbay biar tidak diteror, biar tidak disebarkan data. Yuk yang mau siapa? Ketik dulu di dalam kolom komentar, mau apa tidak kalau saya ajarkan ini secara gratis. Tapi dengan catatan teman-teman semuanya, saya ini sudah bosan sebenarnya membahas-bahas hal seperti ini. Tapi teman-teman harus praktekkan ya di sana ya. Soalnya kalau teman-teman hanya mendengar tapi tidak dipraktekkan, ini rasa saya percuma gitu loh. Mubazir jadinya. Jadi saya yang ngajarkan, teman-teman semua yang mempraktekkan. Setuju nggak? Kalau nggak setuju ya ngapain dibahas gitu loh. Kalau nggak mau ya ngapain dibahas. Oke. Menghilang atau tidak diteror lagi oleh si pinjol, sekalian menghapus data yang ada di pinjol supaya hutang diautolunaskan tanpa perlu ditagih. Tidak ada lagi BI checking, tidak ada lagi teroran, tidak ada lagi intimidasi. Mantap banget ya keinginan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan terwujud ya teman-teman semuanya. Oke. Untuk teman-teman yang Galbay, sebenarnya kalau hanya sebatas ya menghilang, perkaranya sih simpel aja teman-teman. Perkaranya simpel aja. Karena gini loh, kita ini kan menghadapi dua teroran sekaligus di dalam kehidupan kita. Ketika kita telat bayar di pinjol, ketika kita menyatakan tidak mampu lagi bayar pinjol, ketika kita menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pembayaran bersama pinjaman online ini, ada dua hal teroran itu adanya. Yang pertama teroran melalui telepon, yang kedua teroran melalui pemikiran. Dua-duanya sejalan ini teman-teman. Teroran melalui telepon, kita ditelepon, kita dicaci maki, kita dihina. Begitu juga dengan WhatsApp, kita dikirimkan gambar-gambar berupa data-data kita, atau gambar orang sedang di perjalanan menuju ke rumah kita, atau gambar somasi hukum dan segala macam di WhatsApp. Begitu juga dengan email, hal yang sama pun juga dilakukan. Ketika kita sudah mendapatkan tiga hal ini, berbarengan dengan itu, pemikiran kita akan merespon dan pemikiran kita akan jauh lebih kejam dari fakta yang kita baca. Contoh, kita mendapatkan chat WhatsApp ada kunjungan dari debt collector. Ya, dia sedang di perjalanan, dia sedang di mobil atau sedang di motor, atau dia sedang membagikan lokasi kita. Ya, dia membagikan berapa jauh lagi nih rumah kamu, saya sudah berada di sini misalnya gitu. Pemikiran kita membayangkan semuanya telah terjadi. Debt collector dalam mobil, seketika pemikiran membayangkan debt collector sudah ada di depan rumah. Debt collector mengirimkan gambar bahwa dia ada di daerah kita, seketika kita membayangkan debt collector sudah ada di depan pintu. Tetangga sudah tahu, orang tua sudah tahu, kita langsung diusir dari rumah. Ini pemikiran dari dalam diri kita gitu loh, dipicu karena kita mendapatkan telepon dan WhatsApp. Oke. Kembali ke permintaan teman-teman semuanya. Bagaimana cara menghapus data yang ada di pinjol? Menghapus data yang paling utama harus teman-teman lakukan. Yang paling pertama, ya ini yang paling pertama dulu. Yang paling pertama adalah memutus komunikasi yang ada. Seperti yang saya sampaikan, ketika Anda mendapatkan telepon, mendapatkan WhatsApp, mendapatkan email, langsung dioper ke dalam pemikiran Anda. Ketika dioper ke dalam pemikiran, Anda akan dihantui dengan rasa takut. Otomatis penyumbang dari kepanikan dan ketakutan yang terjadi gara-gara telepon, WhatsApp, dan email. Oke, itu untuk poin yang pertama. Apakah setelah kita ganti kartu, kita menghapus WA dan mengganti email, perkaranya sudah selesai bang? Belum.
Ya, itu secara lahirnya aja, secara lahirnya, secara fisiknya memang kita sudah tidak lagi melihat ancaman, tidak menerima lagi chat, tidak membaca lagi surat somasi yang dikirimkan melalui email. Itu secara fisiknya aja. Tapi secara batinnya dia tertinggal di sini, di dalam pemikiran. Ada kok orang yang bertanya sama saya, "Bang, saya sudah ngikutin yang abang bilang. Saya sudah ganti nomor, sudah hapus WhatsApp, dan sudah ganti email. Tapi saya masih juga ketakutan." Berarti tersimpan di dalam pemikiran. Ya, bukan di sini aja. Tersimpannya di dalam pemikiran. Yang di dalam pemikiran ini bagaimana cara menghapusnya? Kalau yang di handphone tadi sudah. Kita tinggal putus komunikasinya, telepon, WhatsApp, dan email, udah perkaranya sudah selesai. Yang di dalam pikiran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, walaupun telepon sudah diganti, walaupun WhatsApp sudah, email juga sudah, di dalam pikiran belum tentu. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Yang perlu Anda tanamkan untuk menghilangkan rasa takut yang ada dalam pemikiran, supaya Anda bisa menghilang dari pinjol secara total, adalah Anda melawan pemikiran negatif yang ada. Selama ini, Anda selalu membayangkan, pertama, data Anda disebarkan, Anda malu. Coba Anda tanya ke diri Anda masing-masing, sejauh ini sudah ada belum laporan dari orang di luar dari kontak darurat Anda? Kalau sudah ada, berarti dia sebar data. Anda mengalami malu atau tidak? Coba tanyain dulu ke diri Anda. Ya, jangan Anda hanya berpikir, wah data saya sudah disebar, data saya sudah disebar. Faktanya Anda temukan atau tidak? Karena penyebaran data terkadang sebagai sugesti juga. Sebar data pun tidak terjadi, tapi di dalam pemikiran selalu beranggapan data kita telah disebar, kita telah malu. Faktanya belum terjadi gitu loh. Itu yang pertama yang harus Anda lawan, ya, tentang sebar data dan sebar data. Yang kedua adalah, kenapa pemicu ketakutan itu terjadi? Kenapa pemikiran negatif itu selalu terjadi? Anda selalu memikirkan, Anda dibayangin dan dihantui rasa takut kalau orang tua dan suami tahu. Ya, ini nggak bisa kita hindarkan, kawan-kawan. Beberapa orang yang saya tanyakan, apa sih sebenarnya yang kamu takutkan dengan debt collector datang ke rumah? Saya takut orang tua saya tahu. Saya takut suami saya tahu. Kenapa emangnya kalau suamimu tahu? Saya takut diceraikan, Bang. Saya takut diusir dari rumah. Ini dua pemikiran yang sangat kejam. Ya, saya bilang, apa kamu nggak pengen untuk jujur? Sangat pengen, tapi ketakutan tadi lebih besar daripada keinginan dia untuk jujur. Mau tidak mau, teman-teman semuanya, untuk melawan pemikiran negatif, Anda harus jujur dan terbuka gitu. Ya, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ini Anda harus yakin. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Di dalam pemikiran Anda, ketika jujur sama orang tua, Anda akan diusir dari rumah. Kita coba dulu. Cari waktu-waktu yang tepat, coba jujur. Kita jujur bukan berarti kita meminta orang tua kita untuk membayar, tapi kita butuh supportan secara internal. Supportan dari dalam ini sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Makanya sudah saatnya, daripada kebuntuan ini terus berlanjut di dalam pemikiran Anda, sudah saatnya Anda melibatkan orang terdekat Anda untuk mendengarkan keluh kesah Anda. Posisinya di sini, kita hanya bercerita tapi kita tidak meminta bantuan. Bisa nggak teman-teman melawan hal itu? Kita buktikan. Ya, karena beberapa orang yang saya minta dengan hal seperti itu, alhamdulillah dia terbebas sampai detik ini. Ya, ternyata fakta yang dia bayangkan selama ini tidak seburuk yang terjadi. Ya, sementara dia membayangkan di dalam pemikiran dia faktanya tidak seperti itu. Baru dia sadar, Bang, ternyata selama ini yang kejam pemikiran saya. Saya sudah jujur sama orang tua, nggak ada apa-apa. Orang tua mensupport saya, bahkan orang tua selalu mendukung saya. Kalau dulu dia sangat takut, karena yang dia pikirkan orang tua saya riwayat ini, ada penyakit ini, ada gejala ini. Yang dia takutin kambuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diusir dari rumah. Ternyata begitu dia jujur, tidak satu pun yang dia takutkan itu terjadi. Ya, dia baru menyesal. Dia telah menghabiskan uang sebanyak itu, menjual aset, gali lubang tutup lubang, baru dia menyesal. Ya, hanya semata dia tidak mampu jujur sama orang tuanya. Seandainya dari dulu dia tahu bahwasanya akan seperti ini, mungkin hutang pinjol dia tidak akan sebanyak ini. Ya, tapi ya seiring waktu berjalan, ya Tuhan kan mempunyai rencana lain. Akhirnya dia jujur dan dia melewati masa sulit itu. Berhasil kok. Dan ada lagi satu orang lagi. Ya, karena yang pertama dia meminjam pinjol sudah diselesaikan oleh orang tua dia, oleh suami dia.
Tapi untuk yang kedua kali suaminya tidak tahu, dan dia takut mengasih tahu sama suaminya karena suaminya pernah mewarning waktu itu, ini saya sudah lunasi utangmu, jangan ulangi lagi. Kalau sempat kau ulangi lagi, suaminya tidak bisa memaafkan dia. Takut dong, karena ini kedua kalinya. Oke. Saya bilangin, mau tidak mau, kita harus melawan hal ini. Ya gak bisa kita biarkan terus-menerus. Ingat, surga istri terletak di suami. Kalau istrinya hari ini melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, itu hal-hal wajar. Saya bilangin seperti itu. Kesalahan yang dilakukan istri pun tidak terlepas dari kesalahan dari si suami. Ya, sekarang mau tidak mau, kamu harus jujur. Walaupun berpisah menjadi tantangannya. Akhirnya, dengan segala keberanian dan keyakinan dia jujur. Padahal dia sudah pasrah. Dia sudah menyampaikan, Oke bang, saya akan ikutin arahanmu dan saya akan jujur. Walaupun saya akan diceraikan endingnya, tapi kenyataan suami dia memaafkan. Dan yang kedua kalinya baru dia benar-benar tobat, dan dia tidak mau bersentuhan lagi dengan yang namanya pinjaman online. Ternyata yang dia bayangkan selama ini itu hanya ilusi dan ketakutan karena sugesti dari pemikiran dia tadi. Ya, sudah 2 orang. Dia jujur. Ada juga sama perusahaan. Ya, takut. Karena perusahaan bilangin, jangan sampai campur adukan urusan pribadi dengan urusan kerjaan. Dia takut dong. Kalau sempat Anda tersandung dengan masalah pribadi, terus ikut campur dengan urusan pekerjaan, siap-siap Anda harus keluar dari perusahaan. Hampir sama, menghadap dia sama HRD. HRD diantarkan ke lebih tinggi lagi, ternyata selamat juga. Benar gitu loh. Jujur ini sulit teman-teman semuanya. Jujur ini berat. Tapi jujur itu menyelamatkan. Nah, itu untuk jujur dan terbuka dengan orang-orang penting dalam hidup kita. Percayalah teman-teman, Anda mendapatkan supportan dari saya ini orang luar. Saya orang eksternal, orang luar yang mengasih semangat buat Anda. Tapi Anda butuh internal, orang dalam yang memberikan semangat. Cari orang-orang yang berpengaruh dalam hidup Anda. Jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka bukan berarti kita meminta bantuan sama dia, tapi ya kita bercerita, kita berbagi, ya tunjukkanlah rasa penyesalan dan rasa bersalah. Usahakan ke depannya kita tidak bersentuhan lagi dengan hal ini. Nggak ada hubungannya dengan tetangga ya. Nanti teman-teman, tetangga tahu gimana kalau tetangga mah persetan lah dengan hal itu gitu loh. Ketika kita miskin, tetangga pun juga tidak tahu nahu. Tapi kalau orang tua sangat penting, suami sangat penting, atau bos-bos tempat kerja sangat penting, karena kita rezeki kita dari sana juga gitu loh. Penting untuk kita memberitahu, melawan rasa takut. Nah, kalau hal itu sudah Anda lakukan, seiring waktu berjalan, pemikiran negatif dalam diri Anda itu akan berangsur hilang. Ya, telepon sudah Anda tutup, WhatsApp sudah Anda hapus, email sudah Anda ganti, HP sudah Anda reset. Habis itu Anda sudah jujur dengan orang tua, terbuka dengan suami, terus terang dengan bos di tempat Anda bekerja. Tidak ada lagi masalah di sini. Ya, Anda tidak penting lagi mencari aman atau tidak galbay, ada DC datang atau tidak. Seketika Anda beranggapan hutang Anda telah selesai. Terserah pinjol mau lakukan apapun. Ya, itu cara menghilang dan menghapus data yang paling benar ada di pinjol. Kalau bisa Anda mempraktekannya, saya jamin 1000% Anda akan menjadi orang yang bebas, dan Anda akan bahagia lepas, dan Anda akan menjadi orang yang hidup tanpa beban. Bukan seperti ini konsepnya. Tinggal PR-nya, berani atau tidak untuk mempraktekannya. Tanpa Anda memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Memikirkan orang tua riwayat ini, suaminya gampang emosian, bosnya tidak bisa toleransi. Anda coba lawan dulu pemikiran-pemikiran negatif itu. Sekarang kita praktekkan. Ya, karena jujur ini berat teman-teman semua. Tapi ketika Anda sudah jujur, itu menyelamatkan. Ya, walaupun Anda bilang berbohong juga menyelamatkan diri Anda, tapi kebohongan akan menakuti diri Anda setiap hari dan setiap waktu. Ya, jujur itu sangat sulit kawan-kawan. Tapi orang-orang yang benar-benar, ya, bukan soal nilai cerita Anda yang dinilai, tapi betapa susahnya Anda untuk jujur dan terbuka. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu. Mudah-mudahan Anda bisa mempraktekannya, dan selamat, Anda akan jadi orang yang bebas. Anda tidak perlu lagi terpengaruh dengan jasa hapus data, backup data yang ada di luar sana. Yang jelas Anda tinggal praktekkan cara saya, ikuti yang saya sampaikan. Semuanya Anda bebas, hutang Anda bisa auto lunas, dan Anda bisa fokus untuk menghadapi hidup Anda buat ke depan, memulihkan hidup Anda yang sudah hancur. Saya jamin 1000%. Ya, tanpa Anda dibayang-bayangi dengan BI checking dan segala macam. Fokuslah.
Ya, jadikan pelajaran hari ini yang sangat berharga untuk di masa depan nanti. Oke, teman-temanku semuanya, terima kasih banyak Anda telah hadir di sini mensupport saya untuk mendukung channel Solusi Hutang ini. Silahkan Anda praktekkan juga, dan dari saya mungkin cuman itu dulu, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. 97 pinjol terancam bangkrut ya di 2025 nanti gitu loh. Walaupun mereka tidak berhenti ya, tapi mereka terancam akan bangkrut nanti 2025. Kenapa? Masalahnya kenapa? Pasti teman-teman bertanya hal itu semuanya. Asal teman-teman tahu semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatan dari teman-teman semuanya hadir di YouTube Solusi Hutang MB untuk meramekan, memberi semangat, supportan untuk Medi Broni. Alhamdulillah sampai detik ini 6 tahun lebih berada di YouTube dengan topik yang sama, terus memberikan edukasi, motivasi bagaimana mental dan pemikiran Anda bisa terjaga supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan diri teman-teman semuanya. Oke. 97 pinjol itu terancam bangkrut di 2025. Kok bisa? Kemarin kan Abang bilangin terancam pinjolnya itu akan memiskinkan rakyat Indonesia. Ya, sekarang 2025 pinjolnya terancam bangkrut. Oke. Poinnya begini teman-teman. Mungkin teman-teman dengan berita-berita yang beredar saat ini, mungkin sudah banyak juga teman-teman yang tahu ya tentang kenaikan pajak yang dulunya kita dibebankan 11%, kini dinaikkan 1% lagi menjadi 12%. Otomatis ya, kebutuhan orang itu pastinya akan makin banyak, sementara ekonomi akan makin sulit. Ya, angka pengangguran yang ada di Indonesia masih cukup tinggi. Angka kemiskinan yang ada di Indonesia masih cukup tinggi. Sementara pinjol masih dibebaskan berkeliaran, memasang iklan kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Hampir di semua media sosial ada iklan pinjol. Ini akan membangun jebakan untuk masyarakat yang kekurangan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup mereka. Otomatis mereka akan meminjam ke pinjol. Terus di mana letaknya nantinya pinjolnya akan bangkrut? Karena masyarakat yang cenderung arahnya ke pinjol, ya, selain mereka berupaya untuk memenuhi keinginan dari hidup mereka, ada juga yang memenuhi soal kebutuhan hidup. Anda sama tahu sendiri kan, orang kalau sudah meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu menandakan apa? Menandakan apa? Coba dulu teman-teman semuanya. Menandakan ekonomi dia sudah tidak baik. Menandakan dia sudah tidak punya uang sama sekali. Nyatanya untuk bertahan hidup aja dia perlu berhutang. Ya, kalau ini diberikan oleh pinjol kepada orang-orang yang membutuhkan hal ini untuk kebutuhan hidup mereka, otomatis orang yang meminjam ini belum tentu mampu untuk membalikannya. Kalau orang ini tidak mampu lagi untuk membalikannya, pinjol akan memaksa sedemikian rupa, ya, dia akan terjadi gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang ini bukan menghisap harta benda mereka, tapi lebih mengambil uang pinjol saja dan dia tidak akan lagi mampu membayar. Karena tekanan pajak yang mencapai 12% naik 1% ini aja, ini sangat berpengaruh pada ekonomi kelas bawah. Kelas menengah aja ini akan menjadi ke kelas bawah, apalagi yang di kelas bawah hari ini, kita yang tergolong dengan ketidakmampuan. Ya, saya yakin 2025 kalau regulasi ini tidak diperbaiki, ekonomi tidak kembali pulih, masyarakat hanya mampu meminjam pinjol, tidak akan pernah mampu untuk membalikkan. Apalagi pinjol selalu menerapkan dengan bunga tinggi, pemotongan yang besar, tenor yang singkat. Ya, yang terjadi di dalam hal itu, kalau orang terus berupaya untuk menyelesaikan hutang-hutang, tingkat kriminal akan tinggi. Ya, tingkat pelanggaran pidana akan tinggi gara-gara didorong dengan desakan hutang pinjaman online. Ya, dan pinjol pun akan mengalami kerugian yang cukup besar karena tingkat pengembalian dari hutang tersebut akan sangat tipis karena orang tidak mampu lagi untuk membalikannya. Dia dapat duit dari mana? Orang dia masih di PHK. Perputaran ekonomi dia belum stabil, dia jualan tapi jualan belum laku-laku. Ya, ini akan berdampak buruk teman-teman semuanya. Entah ini suatu kabar bahagia untuk teman-teman semuanya atau kayak mana, tapi saya melihat kalau pemerintah terus memaksakan untuk menaikkan pajak 12%, otomatis pinjol
kalau masih berupaya memberikan pinjaman nanti di 2025, walaupun OJK saat ini berencana untuk menurunkan bunga pinjol, tetap pinjol akan dibangkrutkan dan tetap pinjol akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dan untuk teman-teman semuanya, ya, saya berharap Anda menjelang akhir tahun ini jangan ada dulu yang memaksakan diri menjual aset-aset yang ada, menggadaikan aset-aset yang ada untuk menutupi hutang piutang yang ada hari ini. Jangan dulu, tahan dulu diri Anda gitu loh. Karena kita belum melihat seperti apa ekonomi di tahun depan. Waktu yang tersisa hanya 1 minggu. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jangan lagi Anda mencoba apalagi sampai gali lubang tutup lubang, sampai pinjam sana sini ya. Jangan dulu. Yang penting Anda kalau ada uang, simpanlah untuk bertahan hidup. Kita belum tahu nih tahun depan seperti apa. Gejolak ekonomi di Indonesia sangat luar biasa gitu loh. Bahkan rakyat menjerit seperti apapun juga belum dipedulikan. Karena Bapak Prabowo masih fokus dalam pembersihan di dalam pemerintahan beliau gitu loh. Ya, memang beliau sudah mulai arahnya ke rakyat. Selalu dalam pidatonya beliau menyampaikan akan mensejahterakan rakyat. Tapi belum sampai ke tujuan. Tapi di samping itu teman-teman jangan salah juga gitu loh ya, kita ini seimbang ini ya. Walaupun pinjol akan dirugikan di tahun 2025, saya juga yakin akan banyak teman-teman yang melakukan tindakan yang aneh-aneh nanti di tahun 2025. Tingkat pidana karena tidak mampu bayar pinjol akan banyak. Tingkat kriminal karena hutang pinjol akan banyak. Tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu dan tidak perlu diinginkan juga ya. Orang yang akan mengakhiri hidup gara-gara pinjol di 2025 akan lebih banyak gitu loh. Kalau pemerintah tidak serius dalam menangani ini. Gimana tidak? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ekonomi hancur. Orang perlu uang untuk melanjutkan hidup mereka. Satu-satunya yang bertaburan di media sosial yang mereka lihat adalah pinjaman online. Sementara sekali saja mereka melangkah ke pinjaman online, seumur hidup mereka sangat sulit untuk keluar. Ya, mau tidak mau untuk menutupi hal ini, mereka akan melakukan tindakan-tindakan pidana. Pemasukan tidak ada lagi, ya kan? Gak ada lagi pemasukan mereka gitu loh. Usaha sudah bangkrut, bekerja sudah dipecat dan di PHK. Sementara mereka masih hidup. Daripada mereka bertengkar dengan perut mereka sendiri, lebih baik dia bertengkar dengan orang lain. Ya, daripada mereka tidak makan sama sekali, lebih baik dia berhutang. Tapi si pinjol tidak akan tinggal diam. Lebih gencar dan lebih parah mungkin daripada tahun ini. Bahkan debt collector pun juga akan lebih ganas daripada tahun ini. Ya, karena debt collector tidak menemukan efek jerah sama sekali. Dan saya berharap memang dari Menteri Perekonomian, dari Bapak Prabowo, pemerintah, sudah seukurannya pemerintah hadir di dalam hal ini. Kalau hanya mengandalkan kepada otoritas jasa keuangan, OJK itu sudah gagal dalam pengurusan pinjol. OJK sudah tidak berfungsi lagi dalam mengurus pinjol. Ya, nggak ada lagi fungsi OJK sama sekali. Sudah, mana aturan OJK yang ditaati oleh pinjol? Bunga 0,1 sampai 0,3 masih ada pinjol yang ngikutin? Nggak ada. Ya, harus dijelaskan secara transparan. Ada pinjol yang mengucapkan? Nggak ada. Di dalam iklan semuanya gimmick loh. Pinjam 80 juta, bunganya cuma 80.000 1 bulan. Ada? Anda temukan? Nggak ada. Hal seperti itu nggak ada gitu loh. Ya, itu cuma ada di dalam iklan. Fakta tidak sesuai seperti itu. OJK sibuk mengatur bunga, OJK sibuk mengatur denda, tapi OJK lupa mengatur biaya layanan seperti apa. OJK lupa mengatur tentang ketidaktransparan dari pinjaman online. OJK bilangin kontak darurat tidak boleh dilakukan tempat sebagai penagihan, tapi fakta yang terjadi tetap juga kontak darurat itu dijadikan objek untuk menagih gitu loh. Makanya buat teman-teman semuanya, selain ini saya ucapkan selamat buat Anda atas kebangkrutan pinjol 2025 nanti, saya juga ucapin ya selamat, senang-senang lah teman-teman semuanya gitu loh. Yang penting kendalikan diri Anda, tabung uang Anda, stok ketersediaan Anda untuk tahun 2025. Karena saya melihat walaupun saya bukan pengamat dari ekonomi dan segala macam, tapi saya lihat potensi untuk kemiskinan yang sangat tinggi terjadi di 2025 nanti. Ya, karena perputaran ekonomi hampir hari ini saja rata-rata dimanapun kita bercerita, dimanapun kita mendengarkan keluh kesah dari orang, selalu menyebutkan ekonomi sangat susah. Dulu saya mencari uang tidak seperti ini. Dulu saya jualan tidak seperti ini. Berarti ada yang salah dalam hal ini. Ya, peredaran uang ini sudah terbatas.
Ya kan? Daya beli seseorang, daya beli dari masyarakat itu sudah berkurang. Belum lagi didorong karena dia tidak ada pemasukan, dia mau beli pakai apa coba? Kerja aja udah nggak ada. Mana mungkin dia mau belanja seperti biasa. Yang biasa dia belanja 10 dalam seminggu, sekarang 2 aja udah cukup gitu. Dia lebih ke bertahan hidup. Ya, makanya untuk pinjaman online hati-hati. Dan untuk teman-teman juga hati-hati nih. Walaupun pinjaman online-nya akan bangkrut, bukan berarti dia akan tinggal diam. Tidak, dia akan lebih gencar dan lebih parah lagi gitu. Tapi kita berharapnya sih, kalau memang pemerintah tidak ada tindakan sama sekali tentang pinjaman online, ya sudah. Mau tak mau masyarakat Indonesia yang membangkrutkan pinjol. Mereka hanya mampu minjam tapi tidak mampu membalikan. Terserah lah. Mau terornya seperti apa ya sama-sama kita saksikan nanti di tahun 2025. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi-informasi seperti ini bisa membantu teman-teman juga untuk lebih menstabilkan pemikiran juga, lebih menstabilkan supaya tidak ada dorongan atau keinginan untuk berhutang di pinjol, karena sangat berbahaya sih, ya.